dari inisiatif. Inisiatif demi inisiatif yang dikembangkan Pak Harto, setahap demi setahap mulai membuahkan hasil. Jika yang dimaksud hasil itu ukurannya merujuk pada adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka ada sejumlah parameter yang bisa diungkapkan. A. Kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Pak Harto sangat teguh dan konsisten memastikan bangsa Indonesia hidup dalam satu platform, yakni Pancasila. Ini terlihat dari inisiatif-inisiatif yang dikembangkannya dalam penyelenggaraan ketatanegaraan yang merupakan penerjemahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyederhanaan partai politik, penerapan azas tunggal, dan penyelenggaraan penataran P4 adalah beberapa bentuk penerjemahan dari indikator dimaksud. Stabilitas politik relatif berhasil dicapai sepanjang masa kepemimpinannya. Sementara itu, gangguan keamanan berhasil dilokalisir untuk tidak meluas ke wilayah-wilayah lainnya. B. Kemakmuran. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1963 berada pada minus 2,5% dan semenjak Pak Harto menjabat presiden tahun 1969 melonjak menjadi 12%. Selanjutnya, selama periode 1967-1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan dan dipertahankan rata-rata 7,2% per tahun. Padahal, untuk negara-negara di kawasan Asia pada saat yang sama, tumbuh hanya berkisar 4-5% saja. Pertumbuhan Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan ini menempatkan Indonesia ke dalam ekonomi industri baru atau Newly Industrializing Economies, NIES, Asia Tenggara. Pendapatan per kapita real juga meningkat lebih dari 3 kali, sementara panjang usia harapan atau life expectancy meningkat cukup tajam dari 56 tahun pada 1966 menjadi 71 tahun pada tahun 1991. Proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut menurun dari 60% pada tahun 1966 menjadi 14% pada tahun 1990. Sementara itu, perbaikan secara cepat dan signifikan indikator sosial ekonomi mulai dari pendidikan hingga kepemilikan perangkat teknologi begitu pesat. Pada tahun 1984, Indonesia juga berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara swasembada beras. Sedangkan program keluarga berencana yang gencar dilakukan sejak awal pemerintahannya telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan. Pencapaian-pencapaian ini membuahkan berbagai penghargaan dan pengakuan dunia. Bahkan, media massa internasional mulai menyebut Indonesia pada masa itu sebagai salah satu macan baru dari Asia. C. Keadilan sosial. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan operasionalisasi dari ide keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam sila kelima dari Pancasila. Penerapan trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataannya menunjukkan komitmen Pak Harto mulai melakukan strategi pemerataan sebagaimana dimaksud. Hasilnya, pemerataan pembangunan dilakukan pada hampir seluruh wilayah di Indonesia. Pada sejumlah daerah juga diakselerasi dengan dibangunnya kawasan pertumbuhan terpadu, berbagai industri disebarkan ke daerah-daerah dengan maksud menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di sana. Pada bagian lain, Pak Harto mulai mengambil inisiatif untuk memeratakan hasil pembangunan dengan mendorong agar perusahaan-perusahaan konglomerat
yang notabene telah meraup banyak kemakmuran dari kebijakannya, mulai didesak untuk menyerahkan sebagian kecil saham mereka kepada rakyat yang tergabung dalam koperasi. Sayang, inisiatif Pak Harto untuk melakukan pemerataan hasil pembangunan dengan model ini tidak berhasil dilakukan. Konglomerat yang diharapkan bersikap kooperatif memilih jalannya sendiri. Alih-alih menjalankan inisiatif tersebut, yang muncul adalah kegaduhan, disusul badai krisis moneter yang berlanjut dengan keputusan Pak Harto berhenti sebagai presiden tahun 1998. Tentang makna inisiatif itu sendiri, saya memilih menggunakan istilah inisiatif untuk menjelaskan kontribusi Pak Harto terhadap peradaban Indonesia dan dunia. Sementara banyak pihak yang memilih sebaliknya, yakni keberhasilan. Keberhasilan atau kegagalan-kegagalan yang dicapai dari inisiatif-inisiatif Pak Harto, sebuah pilihan yang bukan tanpa dasar. Secara makna kata, inisiatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang sama dengan prakarsa, yakni tindakan mula-mula yang dilakukan oleh seseorang. Kata inisiatif berasal dari kata bahasa Inggris atau inisiatif yang ternyata memiliki arti lebih kompleks dari yang diformulasikan oleh KBBI. The Free Dictionary menyatakan bahwa initiative is the power of ability to begin or to follow through energetically without prompting or direction from others on one's own. Kekuatan atau kemampuan untuk memulai atau meneruskan suatu perbuatan dengan penuh energi tanpa petunjuk dari yang lain, atau azas kehendak sendiri. Cambridge's Dictionary menyatakan bahwa initiative is a new plan or process to achieve something or solve a problem. Sebuah rencana atau proses baru untuk mencapai sesuatu atau memecahkan suatu masalah. Kamus lainnya menyatakan, inisiatif adalah kemampuan untuk menggunakan penilaian untuk membuat keputusan dan melakukan hal-hal tanpa perlu diberitahu terlebih dahulu apa yang harus dilakukan. Dengan lain perkataan, inisiatif tidaklah sama dengan gagasan baru yang muncul dari seseorang. Inisiatif berhubungan dengan kemampuan menghadirkan suatu terobosan yang di dalamnya mengandung tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Dalam pengertian inilah, inisiatif Pak Harto diartikan sebagai kemampuan Pak Harto menghadirkan dan memastikan gagasan, pemikiran, bahkan tindakan yang mengandung konsekuensi atau tanggung jawab dapat diwujudkan dengan maksud untuk meraih suatu pencapaian tertentu atau mengatasi masalah tertentu, utamanya masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja, dengan kurun waktu pengabdiannya sebagai presiden, Pak Harto telah mengembangkan ratusan inisiatif yang demikian. Inisiatif-inisiatif Pak Harto tersebut juga membentang pada hampir segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dengan pertimbangan subjektif, saya memutuskan hanya menampilkan 50 inisiatif Pak Harto. Pertimbangan subjektif ini lebih didasarkan kepada implikasi yang luas dari inisiatif-inisiatif tersebut. Setidaknya, di tingkat nasional dan dunia, harus dikemukakan pula ketersediaan informasi atau data dari inisiatif-inisiatif yang dimasukkan menjadi pertimbangan penting lainnya. Pada bagian lain, dapat dikemukakan pula bahwa inisiatif yang dikembangkan Pak Harto tercatat bukan saja semasa menjadi presiden, namun jauh sebelum itu. Memasukkan inisiatif yang ada hubungannya dengan berbagai peristiwa pada masa kariernya
menjadi tentara seperti ketika memimpin serangan umum 1 Maret 1949 dan Panglima Komandala Mandala dapat menjelaskan bahwa Pak Harto sudah terlatih dan memiliki inisiatif-inisiatif yang menarik jauh sebelum dirinya menjadi pemimpin nasional. Selain itu, saya juga memasukkan inisiatif Pak Harto yang lain, yakni dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang peduli dengan sekitarnya, seperti diakui sendiri oleh Pak Harto, bahwa dirinya sebagai warga negara juga terpanggil untuk memberikan inisiatif-inisiatif yang kontributif bagi penanganan masalah pendidikan, keagamaan, sosial, hingga pengangguran dan kemiskinan yang ditemukan di sekitarnya. Dalam konteks ini, Pak Harto bersama koleganya mendirikan sejumlah yayasan yang berhasil mengorganisasi kekuatan masyarakat dalam memberikan beasiswa, membangun masjid, memelihara panti jompo, memberi makan anak yatim, hingga menguatkan ekonomi keluarga yang tak mampu di berbagai wilayah di Indonesia. Penutup. Terlepas dari puja-puji dan sanjungan para penyokongnya, maupun a priori dan caci maki dari penentangnya, dengan berbagai inisiatif yang dipersembahkannya, Pak Harto telah meletakkan batu bata peradaban Indonesia. Baginya, tidak lagi penting mengukur apakah kontribusinya itu berarti besar atau justru sebaliknya. Namun apa yang dilakukan Pak Harto dengan berbagai inisiatifnya kini menjadi kitab yang terbuka bagi siapa saja untuk mencari hikmahnya. Dan apa yang dilakukan oleh penulis dengan buku ini hanyalah langkah kecil saja dari usaha untuk menemukan hikmahnya. Semoga saja pada waktu-waktu mendatang akan lebih banyak pihak, khususnya generasi muda Indonesia, yang menaruh perhatian dan kesungguhan terhadap inisiatif Pak Harto. Buku ini semoga menjadi pintu masuk bagi mereka yang berkehendak demikian. Bandung, Februari 2016. Catatan editor, Dr. Insinyur Ari Setianto Nugroho MM. Para pendiri bangsa atau Founding Fathers telah merumuskan peradaban macam apakah yang hendak diwujudkan dengan dilakukannya proklamasi 17 Agustus 1945. Formulasi tersebut tercantum dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diringkaskan sebagai masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Setiap elemen bangsa Indonesia, utamanya para pengelola negara, memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi terhadap terwujudnya peradaban dimaksud. Dalam kerangka inilah, kita menyaksikan putra-putri bangsa Indonesia dari masa ke masa meletakkan batu bata peradaban, baik berupa pemikiran, gagasan, karya, maupun kiprahnya dalam berbagai kehidupan. Apa yang mereka letakkan itu dimaksudkan sebagai solusi dari suatu permasalahan atau sesuatu yang makin mendekatkan bangsa ini kepada tujuannya. Pada bagian lain, dalam berbagai teori kepemimpinan, inisiatif merupakan salah satu ciri khas dari seorang pemimpin. Inisiatif atau prakarsa merupakan sebuah rencana atau proses baru untuk mencapai sesuatu atau untuk memecahkan suatu masalah. Dengan demikian, setiap pemimpin yang sukses ialah yang mampu menghadirkan inisiatif demi inisiatif yang benar-benar dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi atau merealisasikan tujuan yang telah digariskan organisasinya. Tanpa inisiatif, tidak akan ada kreativitas. Tanpa kreativitas, maka tidak akan ada inovasi, yang berakibat organisasi akan mandek. Saudara Mahpudi menggunakan kerangka pikir ini ketika mencoba menghadirkan gagasan,
pemikiran, perkataan, kiprah, dan karya-karya Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Soeharto, ketika menyusun buku 50 inisiatif Pak Harto untuk Indonesia dan dunia. Sebuah kerangka pendekatan yang diakui Mahpudi bersifat subjektif, namun mampu mendeteksi bagaimana seorang pemimpin seperti Pak Harto mengembangkan inisiatifnya dari waktu ke waktu, tanpa harus direpotkan dengan mengukur keberhasilannya secara kuantitatif. Meskipun dalam buku ini dihadirkan pula sejumlah informasi kuantitatif sehubungan dengan inisiatif-inisiatif tersebut. Membaca 50 inisiatif yang disajikan penulis dalam buku ini dapat dikemukakan bahwa Pak Harto telah mengembangkan sejumlah inisiatif tentang berkarir di dunia militer. Tidak bisa dipungkiri, sebagai seorang komandan satuan tempur harus memiliki inisiatif tinggi agar bisa unggul dalam setiap operasi tempur. Inisiatif dimaksud merupakan terobosan dalam membuka mata dunia atas perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dengan serangan umum 1 Maret 1949 yang dipimpinnya. Demikian pula inisiatifnya menghormati para pahlawan yang gugur pada masa Operasi Pembebasan Irian Barat tahun 1962 sampai 1963 dengan memberikan beasiswa kepada putra-putri mereka. Membubarkan PKI dan melarang penyebaran komunisme di Indonesia menjadi inisiatif yang paling fenomenal dari Pak Harto. Menyusul diperolehnya surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno yang dikenal dengan Super Semar. Tindakan yang diambil menjadi tonggak sejarah yang perlu disimak dan dipelajari oleh semua pihak. Pak Harto menghadirkan berbagai inisiatifnya sepanjang menjabat Presiden kedua Republik Indonesia. Mencermati inisiatif-inisiatif yang disajikan dalam buku ini, dapat dikemukakan bahwa inisiatif itu sesungguhnya merupakan operasionalisasi dari konsep mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini, Pak Harto memulainya dengan sebuah inisiatif yang diperkenalkannya sebagai gagasan di pasar Klewer. Inisiatif itu berupa paradigma pembangunan nasional yang menegaskan bahwa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur haruslah dikerjakan dengan melakukan pembangunan secara bertahap, berjangka panjang, serta dilandaskan pada pertanian yang tangguh dan industri yang kuat. Inisiatif ini melahirkan inisiatif-inisiatif berikutnya yang terkait dengan berbagai pembangunan di berbagai bidang. Termasuk dalam hal ini, inisiatif yang berkenaan dengan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya sesuai amanat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataannya yang terkenal. Inisiatif yang lainnya dari Pak Harto berkenaan dengan melibatkan masyarakat dalam mengatasi permasalahan atau mencapai cita-cita peradaban. Inisiatif ini berupa pembentukan yayasan-yayasan yang berkonsentrasi untuk menangani berbagai permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Penulis berusaha menyajikan inisiatif demi inisiatif dengan ringkas dan sederhana yang dimaksudkan untuk memudahkan pembaca agar bisa menjadi pintu masuk bagi siapapun yang ingin mempelajari bagaimana seseorang pemimpin berkontribusi bagi perwujudan peradaban bangsanya. Diharapkan para generasi muda bisa terus menggelorakan dan mengembangkan inisiatif dan mengembangkan kompetensinya sebagai agen perubahan di segala bidang kehidupan agar cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila bisa segera terwujud. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 5 Maret 2016. Sambutan Ketua Yayasan Harapan Kita, Hajah Siti Hardianti Rukmana. Setiap putra Ibu Pertiwi sudah semestinya terpanggil untuk memuliakan tanah air dan bangsanya. Mereka mewujudkannya dengan caranya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan zaman. Ada yang berbentuk gagasan, pemikiran, perbuatan, hingga karya-karya terbaik. Demikian pula dengan almarhum Haji Muhammad Soeharto, 1921-2008. Semasa hidupnya telah mencoba menjadi salah satu putra terbaik Ibu Pertiwi. Berbekal jiwa dan semangat patriotiknya, almarhum mengikuti takdirnya untuk memimpin bangsa ini sebagai Presiden kedua Republik Indonesia selama lebih dari 31 tahun, 1967-1998. Sepanjang masa itu pula, pemikiran dan waktunya dicurahkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana ditulis oleh para pendiri negeri, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kami menyaksikan, mengikuti, dan menghayati benar bagaimana beliau tak kenal lelah mencari solusi dan merumuskannya sebagai inisiatif-inisiatif pembangunan. Beliau percaya bahwa untuk memakmurkan bangsanya yang harus dijalankan dengan melakukan pembangunan secara bertahap dan dalam jangka panjang di segala bidang, khususnya dengan menguatkan perekonomian melalui industri yang kokoh dan pertanian yang tangguh. Sementara agar pembangunan beserta hasil-hasilnya memenuhi asas keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh sila kelima Pancasila, beliau juga menekankan perlunya pemerataan pembangunan. Pada kedua hal itulah, Pak Harto mencurahkan segenap ide, pemikiran, karya dan karsanya yang hasil-hasilnya telah dipersembahkan kepada bangsa dan negara. Bagi kami, apa yang telah dilakukan oleh Pak Harto menjadi teladan tentang bagaimana seorang putra bangsa melakukan yang terbaik bagi negerinya. Dan inisiatif-inisiatif yang telah dipersembahkannya merupakan sumber ilmu pengetahuan yang kaya bagi siapapun yang tengah menjalankannya. Tugas baktinya dalam memajukan negeri ini, apa yang telah dilakukan Pak Harto patut direnungkan, diapresiasi, dan dijadikan inspirasi bagi generasi-generasi baru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita peradaban Indonesia. Karenanya, kami menyambut positif usaha Saudara Mahpudi menulis buku berjudul 50 Inisiatif Pak Harto untuk Indonesia dan Dunia. Buku ini merupakan buku yang keempat tentang Pak Harto yang ditulisnya, sehingga kami percaya penulis semakin memahami dan mendalami gagasan, kiprah, serta karya Pak Harto. Kami juga mengapresiasi pemaparan penulis bahwa istilah inisiatif tidak dimaknai sempit sebagai sesuatu gagasan yang berasal dari seseorang. Namun inisiatif merupakan kekuatan atau kemampuan untuk memulai atau meneruskan suatu perbuatan dengan penuh energi tanpa petunjuk dari yang lain.
Sehingga istilah inisiatif Pak Harto lebih diartikan sebagai kemampuan Pak Harto menghadirkan dan memastikan gagasan, pemikiran, bahkan tindakan yang mengandung konsekuensi atau tanggung jawab dapat diwujudkan dengan maksud untuk meraih suatu pencapaian tertentu atau mengatasi masalah tertentu, utamanya masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab kami yakin, bukanlah karakter Pak Harto mengakui sebuah gagasan yang datang dari orang lain sebagai gagasan dirinya. Bukan tipe Pak Harto pula mengabaikan sebuah gagasan yang berasal dari manapun yang diyakini merupakan solusi dari suatu permasalahan. Hal yang dilakukan Pak Harto adalah mendengarkan, merenungkan, dan mengakomodasi setiap gagasan yang diyakininya dapat menyelesaikan permasalahan atau mencapai suatu tujuan yang baik. Dan lebih dari itu, beliau berani mengambil tindakan guna mewujudkan gagasan itu meski penuh dengan resiko dan tanggung jawab. Itulah hakikat inisiatif Pak Harto. Harapan kami, buku ini menjadi pintu masuk bagi siapapun yang ingin mencari tahu, mempelajari, dan mencermati inisiatif-inisiatif Pak Harto sepanjang hidupnya. Semoga bermanfaat. Selamat membaca. Jakarta, Maret 2016. Sambutan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tri Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, saya menyambut baik diterbitkannya buku berjudul 50 Inisiatif Pak Harto untuk Indonesia dan Dunia, karya Mahpudi dalam rangka peringatan 50 tahun lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah mencatat bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah pemberian dari para penjajah, melainkan merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan bangsa. Kemerdekaan tersebut menjadi tidak memiliki arti apabila bangsa Indonesia tidak mampu mengisinya dengan pembangunan nasional berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Haji Muhammad Soeharto sebagai pengemban mandataris MPR RI telah berhasil melaksanakan pembangunan di segala bidang. Kemajuan yang dicapai telah menempatkan Republik Indonesia menjadi salah satu negara yang disegani di dunia internasional. Keberhasilan kepemimpinan Presiden Haji Muhammad Soeharto juga dapat dilihat dengan kemajuan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, ilmu dan teknologi, seni budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Kemajuan yang telah dicapai tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menjadi tugas kita sebagai generasi penerus bangsa untuk meneruskan perjuangan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional, sehingga cita-cita masyarakat sejahtera, adil dan makmur dapat tercapai. Sebagai bangsa yang besar dan memiliki budaya adiluhung, yakni menghormati jasa-jasa para pemimpin, marilah kita mengambil nilai-nilai positif dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan mengambil hikmah dan pelajaran atas kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Akhir kata, saya ucapkan selamat membaca buku 50 Inisiatif Pak Harto untuk Indonesia dan Dunia. Semoga bisa menjadi referensi bagi dunia pendidikan dan dapat menambah kekayaan khasanah pustaka Indonesia serta menjadi bahan pelajaran
untuk generasi muda sebagai penerus cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga negara dan bangsa Indonesia selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Jakarta, 11 Maret 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang Pak Harto. Pak Harto adalah panggilan akrab yang dialamatkan kepada Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto 8 Juni 1921 sampai 27 Januari 2008. Lahir dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah, keluarga petani dari desa Kemusuk, Godean, Yogyakarta. Pak Harto dibesarkan dalam alam pedesaan yang sangat mempengaruhi sikap dan pandangannya di kemudian hari. Penjajahan Belanda yang mendera hampir seluruh wilayah negeri ini pada masa itu membuat kehidupan kaum pribumi sangat menderita, termasuk di lingkungan Pak Harto. Saya berterus terang, di dalam menghadapi kehidupan sewaktu kecil, saya mengalami banyak penderitaan yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang lain. Demikian Pak Harto. Meski begitu, bersyukur dirinya masih sempat mendapatkan pendidikan formal di Shekel Muhammadiyah, setingkat sekolah menengah pertama dan pendidikan agama Islam dari ulama setempat. Pak Harto memulai karir militernya sebagai prajurit Knil atau Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Pada masa Hindia Belanda, polisi Keibuho pada masa pendudukan Jepang, dan selanjutnya pada masa revolusi kemerdekaan, ia bergabung ke dalam PETA, kemudian menjadi bagian dari BKR atau Badan Keamanan Rakyat, TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan akhirnya menjadi bagian dari TRI atau Tentara Republik Indonesia. Kiprah perjuangannya mulai mendapat perhatian sejak memimpin serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang berhasil membuka mata dunia. Panglima Besar Jenderal Sudirman menjuluki Pak Harto yang berpangkat Letnan Kolonel sebagai bunga pertempuran. Setelah serangkaian penugasan militer dan menjalani pendidikan di SSKAD, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, Pak Harto yang telah berpangkat Mayor Jenderal dipercaya Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat tahun 1962. Karir yang kemudian mengantarkannya masuk dalam jajaran pemimpin militer nasional, tepatnya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrad. Memasuki masa-masa akhir kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia, keluar dari PBB dan membangun poros Jakarta-Peking guna mewujudkan tatanan dunia baru yang disebut The New Emerging Forces atau NEVO, menawan neokolonialisme, imperialisme atau nekolim. Di dalam negeri, dinamika politik mengalami eskalasi dengan semakin terpusatnya kekuasaan di tangan Bung Karno, serta semakin menguatnya pengaruh PKI dalam tatanan pemerintahan Indonesia seiring gigihnya penerapan Nasakom. Pada 30 September sampai 1 Oktober 1965, PKI atau Partai Komunis Indonesia berusaha melakukan kudeta pemerintahan yang sah dengan apa yang dikenal sebagai
G30S atau Gerakan 30 September. Namun kudeta itu berhasil digagalkan oleh TNI di bawah kepemimpinan Pak Harto yang tampil mengambil inisiatif mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat karena sejumlah pucuk pimpinan ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Cakrabirawa atau pasukan pengawal presiden. Sebelumnya, Pak Harto berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menko KSAB Jenderal A.H. Nasution. PKI dan organ-organnya berhasil dipukul oleh TNI bersama rakyat Indonesia yang masih setia kepada Pancasila. Kudeta yang gagal ini kemudian memicu kemelut politik nasional. Rakyat yang sejak semula ditekan dan diintimidasi oleh PKI marah dan menuntut Presiden bersikap tegas kepada PKI. Demonstrasi dilakukan mahasiswa dan rakyat dengan mengajukan 3 tuntutan rakyat atau tritura, yakni bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Situasi politik pun semakin tak menentu. Hal ini membuat Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat perintah bertanggal 11 Maret 1966 atau Super Semar yang dikirimkan melalui 3 jenderal, yakni Brigjen M. Yusuf, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen Basuki Rahmat kepada Pak Harto untuk memulihkan dan menertibkan keadaan. Saat itu Pak Harto menjadi penjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Menpangan dengan pangkat Letnan Jenderal. Berbekal Super Semar inilah, pada tanggal 12 Maret 1966, Pak Harto atas nama Presiden mengambil inisiatif membubarkan PKI dan melarang ajaran komunisme disebarluaskan di bumi Indonesia. Bagi Pak Harto, PKI dan komunisme merupakan akar dari seluruh kemelut nasional itu. PKI hendak menyelewengkan bangsa Indonesia dari cita-cita peradabannya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Super Semar juga digunakan Pak Harto untuk memproses hukum sejumlah tokoh nasional, termasuk para menteri yang terindikasi menjadi bagian dari PKI. Mengomentari pelaksanaan Super Semar itu, Bung Karno dalam sebuah kesempatan pada tanggal 17 Agustus 1966 berujar, "Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal itu." Keberhasilan Pak Harto menjalankan Super Semar berakibat besar dan mendasar. Perjalanan bangsa Indonesia berhasil dikembalikan di jalurnya, yakni mendasarkan diri kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tak hanya itu, keberhasilan ini berimplikasi pula terhadap karir Pak Harto. Rakyat menaruh harapan kepadanya. Pada tahun 1967, Pak Harto ditunjuk oleh lembaga tertinggi negara saat itu MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menjadi pejabat presiden. Setahun kemudian, yaitu tahun 1968, MPRS melantiknya sebagai presiden kedua Republik Indonesia. Kepercayaan yang terus-menerus diperoleh Pak Harto pada masa-masa selanjutnya hingga tahun 1998. Kepercayaan rakyat ini dimaknai Pak Harto sebagai tugas untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dan untuk mewujudkan itu semua, Pak Harto menjalankannya dengan menerapkan sebuah paradigma yang disebut pembangunan nasional, yakni konsep pembangunan yang dilakukan secara bertahap, bersifat jangka panjang di seluruh Indonesia dengan dilandaskan pada pertanian yang tangguh dan industri yang kuat. Dalam mengoperasionalkan paradigma itulah,
Pak Harto mengembangkan berbagai inisiatif. Pak Harto secara meyakinkan berhasil mewujudkan setahap demi setahap apa yang dikonsepsikan dalam paradigma pembangunan nasional ini. Berbagai penghargaan dunia diraih, menandai pengakuan internasional atas paradigma pembangunan yang dijalankan itu. Dalam bidang kesehatan, Pak Harto memperoleh medali emas Health for All dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Dalam bidang pangan, Pak Harto meraih medali emas dari FAO atau Organisasi Pangan Dunia atas keberhasilan swasembada beras yang dilakukannya. Dalam bidang kependudukan, Pak Harto juga meraih penghargaan dari UNDP atau Badan Kependudukan PBB dalam hal pembatasan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana, dan penghargaan Ibnu Sina dari UNESCO atau Organisasi PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan atas keberhasilannya mencerdaskan kehidupan bangsanya melalui berbagai program dari pembangunan SD Inpres hingga wajib belajar. Pak Harto pun ditetapkan oleh MPR sebagai Bapak Pembangunan pada tahun 1983. Dalam lingkungan militer, Pak Harto bersama dengan Pak Nas atau Abdul Haris Nasution dan Pak Dirman atau Panglima Besar Jenderal Sudirman memperoleh pangkat Jenderal Besar atas kiprah dan pengabdiannya dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan tegak berlandaskan Pancasila. Memasuki akhir abad ke-20, Indonesia tampil menjadi macan Asia yang baru, julukan bagi negara-negara di Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat, atau saat itu rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5-6%. Indonesia bersiap untuk memasuki era tinggal landas guna menjelmakan diri sebagai negara maju. Namun kemudian, ada berbagai kepentingan di luar yang berkelindan dengan kepentingan di dalam negeri. Mereka tidak menghendaki Indonesia melampaui era tinggal landas. Ketidakpuasan merebak di kalangan mahasiswa dan sejumlah kelompok cendekiawan. Muncullah gerakan reformasi yang mengusung isu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Mereka mendesak Pak Harto untuk meletakkan jabatannya. Dan ketika gerakan ini meletus menjadi kerusuhan nasional, Pak Harto memutuskan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Ini menandai berakhirnya penerapan paradigma pembangunan nasional dan memupus persiapan Indonesia menjadi negara maju yang tinggal menghitung bulan itu. Pak Harto menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 27 Januari 2008 setelah dirawat selama beberapa hari di RSUP Pertamina Jakarta. Pak Harto dimakamkan secara kenegaraan di samping makam istrinya R.A.Y. Siti Hartinah Soeharto 1923-1996 di Komplek Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Pernikahan mereka membuahkan putra dan putri, yakni Siti Hardiyanti Rukmana, Sigit Haryo Yudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Haryadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Selain mengembangkan berbagai inisiatif pembangunan dalam kapasitasnya sebagai presiden, Pak Harto juga mengembangkan inisiatifnya sebagai warga negara yang berkiprah dalam bidang sosial dan keagamaan. Hal ini dijalankannya dengan mendirikan sejumlah yayasan, yakni Yayasan Trikora, Yayasan Supersemar, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Darmais, Yayasan Dana Kemanusiaan Gotong Royong, Yayasan Dakab, dan Yayasan Daman Diri.
Lewat yayasan-yayasan itulah Pak Harto banyak memberikan solusi dalam pemberian beasiswa, pembangunan masjid, pendidikan politik, pemeliharaan panti asuhan, anak yatim piatu, dan kaum jompo, menyantuni mereka yang tertimpa bencana hingga penanganan gelandangan dan pemberdayaan keluarga yang tidak mampu. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.